Nah, kalau kelas event itu biasanya saya kasih assessment seperti ini. Bagaimana dia memahami tahapan pelaksanaan sebuah event. Dan di sini ada kolom skor. Nah, nanti dijumlah nih kayak gini nih, tuh. Skor keseluruhan tim 1, tim 2. Nah, setiap orang yang assess itu masing-masing. Jadi tukeran kertas gitu. Nah, di total kayak gini. Nah, ini kelas event kalau dilakukan secara offline ya. Tuh. Saya masih nyimpen, nggak saya buang karena seneng aja bacanya gitu loh. Ini adalah melatih analisa teman-teman mahasiswa. Ini sebenarnya nggak ada dalam teori, tapi ini soft skill mereka sih, menganalisa teman-teman selama di kelas. Tuh, yang nggak bisa analisa pasti nggak diisi kayak gini gitu. Ya kan? Ada sih di belakangnya. Ya pasti kalau misalkan orangnya detail, pasti dia bakal banyak ngisinya. Cuma kalau orangnya nggak detail, ya isinya apa adanya gitu. Terutama pada person yang nggak peka, dia bingung mau nulis apa tuh. Koreksi buat temen-temennya tuh. Ya, dan dia juga menceritakan progres yang sudah dilaksanakan juga. Tuh kan. Nggak semua orang itu bisa menulis. Lihatnya tuh, coret-coretannya banyak. Nah, ini tuh skill menulis, skill menganalisa, emang tuh harus sering dilatih. Kalau pertemuan offline itu biasa saya print, saya fotokopi banyak. Saya memang pengen melatih teman-teman mahasiswa untuk menganalisa gitu ya. Cara penulisnya itu berbeda-beda. Ini nyontek nih sama temennya tadi, ya kan? Saking gak ada ide buat nulis kayak gimana. Ini udah kelihatan ya tipe kalau orangnya kayak gimana. Tuh. Ini yang pasti nulis kayak gini berarti ini adalah anak tim desain. Oke, kelihatan ya, dia pasti ya bukan orang yang suka menulis nih. Gak pede juga sama hasil tulisannya. Makanya dengan adanya video ini bisa memotivasi teman-teman untuk nulis juga ya. Tuh. Kalau misalkan di dalam satu kelas itu ada berapa orang sih? Nah, di satu kelas itu variatif ya. Kadang dapat sedikitnya kelas event itu ada 15 orang. Itu pun 15 orang dibagi 2 grup. Dibikin social event sama marketing event. Gitu. Nah, idenya dari mana? Idenya dari teman-teman. Saya cuma ngebimbing doang tahapan-tahapannya. Tapi di semester awal, di pertemuan awal itu biasanya tuh saya memberikan arahan berupa teori-teori dasar. Nanti implementasi di lapangannya itu dari mereka, hingga mereka bisa menyimpulkan
kesesuaian teori dengan praktik di lapangan tuh. Mereka harus bikin PPT-nya masing-masing gitu. Gak boleh based on book. Jadi based on book boleh, tapi itu dilakukan di awal aja gitu, untuk jadi pedoman mereka yang bikin surat ya. Jadi dia tuh ya, nih lihat ya, ini perlu banget di kemampuan menyimpulkan dan memberikan saran ini adalah kemampuan yang diperlukan pada saat tugas akhir. Nah, teman-teman pasti bisa yang pernah mengerjakan tugas akhir, ini paling sulit nih ya, membuat kesimpulan dan saran. Apa sih bedanya kesimpulan dan saran? Nah, kalau bikin tips bikin kesimpulan itu biasanya kalian harus mencari point of dari tahapan pertama dulu. Poinnya apa sih? Tahapan 2 apa sih? Tahapan 3 apa sih? Tahapan 4 apa sih? Baru kalian simpulkan. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mencerminkan dari keempat tahapan yang sudah dikerjakan. Jadi kesimpulan itu ya sesuai dengan apa yang dikerjakan, bukan untuk membuat tulisan baru lagi gitu loh. Nah, bedanya kesimpulan saran. Nah, dari hasil kesimpulan inilah kritis, pemikiran kritis kalian dituangkan dalam sebuah tulisan. Jadi kalian apa sih saran dari kalian lihat dari pelaksanaan tahapan pertama, 2, 3, dan 4 gitu. Ini contoh ya. Kesimpulan acaranya bermanfaat. Nah, gini ya, kalau disuruh bikin kesimpulan dari deskripsi tanggung jawab, berarti kan kesimpulannya harus mencerminkan the point of deskripsi tanggung jawab di tahapan pertama, 2, 3, 4. Itu bisa jadi ketika yang pertama kalau misalkan nggak detail pasti akan sulit membuat kesimpulannya. Tapi kalau di sini bab 1-nya udah detail dari mulai tahapan apa yang dikerjakan dalam tahap perencanaan, kemudian dari siapa saja yang pihak yang terlibat, kemudian apa sih kendala-kendala yang ada di tahapan pertama hingga solusi yang sudah diberikan, kemudian bagaimana caranya untuk menyelesaikan kendala itu, dan apa rencana untuk ke tahapan berikutnya. Nah, kalau sedetail itu pasti bikin kesimpulan nggak akan sulit gitu. Itu ya tipsnya ya. Oke, lanjut. Tapi saya tuh nggak pernah menilai jelek dari jawaban mahasiswa. Saya menghargai semua jawaban, kecuali mereka yang nggak jawab sama sekali. Kalau kayak gini diapresiasi ya, karena mereka sudah menulis, menuangkan pikiran. Ini kan baru sekali. Kalau setiap hari mereka menganalisa kayak gini, coba bayangin deh, pasti mereka suka menulis ya. Ini saya nggak pernah buang sih jawaban mahasiswa selama UTS, kemudian saya assessment setiap 2 minggu sekali. Itu saya nggak pernah buang jawabannya mereka. Makanya saya bikin video ini khusus untuk mengulik jawaban-jawaban mereka. Ini saya bacain satu persatu. Mau tulisan jelek, alhamdulillah saya bisa baca gitu loh. Tugasnya sebagai operator. Nah, ini yang menentukan job desknya dia sebagai apa. Ini dari timnya mereka sendiri. Jadi bukan dari saya ya guys. Mereka menentukan kira-kira posisi apa sih yang diperlukan dalam pelaksanaan sebuah event itu gitu. Nah, saya tidak memaksakan mereka harus ada ini. Yang penting dalam membentuk sebuah struktur organisasi, saya cuma mewajibkan ada 5. Ada ketua dan wakil ketua, kemudian ada bendahara, ada sekretarisnya, ada ketua acara, dan sama ketua tim publikasi dan promosi. Nah, itu saya cuma butuh itu aja sih.
Gitu aja sharing dari saya tentang semua jawaban-jawaban mahasiswa ini di kelas event management. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi kuliah ilmu komunikasi, marketing communication, terlebih lagi untuk mata kuliah manajemen event gitu. Jadi nggak sekedar untuk aplikasi di lapangan, tapi kalian juga harus bisa menuangkan dalam sebuah tulisan seperti ini. Saya biasanya minta 2 minggu sekali sih untuk assessment kayak gini, supaya nanti pada saat UAS itu biasa saya meminta mereka untuk membuat laporan event, dan disitulah mereka sudah terbiasa ya menganalisa dari sumber daya manusianya, sumber daya eksternalnya. Nah, mereka sudah terbiasa gitu. Jadi kontribusi yang diberikan teman-teman itu bisa bermanfaat untuk dijadikan satu dalam sebuah laporan yang ilmiah juga. Oke, gitu aja sharingnya. Terima kasih. Jangan lupa like ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.